Wah, si Iyas nih, anuannya hilang. Kalau idza fataha laka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Kata Ibnu Athaillah rahimahullah, idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf, apabila membuka, Allah membuka laka kepadamu wijhatan, satu jalan, satu arah minat ta'arrufi, dari ta'arruf. Jadi ta'aruf mah belum marifat. Jadi kalau ada, sekarang kan ada istilah apa, ta'aruf, kalau orang jodohan itu kan belum kenal, makanya ta'aruf. Biar apa? Biar kenal. Jadi ta'aruf itu arah ke marifat. Jadi kenal mah belum, ta'aruf itu ngenalin diri ya. Jadi apabila Allah membuka satu jalan untuk dia memperkenalkan dirinya kepadamu agar kamu kenal sama dia gitu, agar ma'rifat. Pala tubali maka jangan peduli ma'aha ketika ta'aruf itu datang. In qalla amaluka, walaupun amalmu sedikit. Abung, saya dapat anugerah begini, enggoh Allah, padahal saya malas ibadah. Jadi karena Allah yang pengen mengenalkan dirinya, ta'aruf itu mah urusan Allah, maunya Allah kamu kenal dia gitu. Fainahu ma fataha laka, fainahu maka sesungguhnya ma fataha, tidaklah Allah membukakan satu jalan wijhah laka untukmu, illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika, kecuali dia yang kepengen kamu ta'aruf kepada dia, lebih mengenal, supaya kenal. Alam ta'lam anna ta'arufa, alam ta'lam, tidakkah kamu tahu anna ta'arufa, sesungguhnya ta'aruf yang pengen kenalin diri, huwa muriduhu alaika, huwa adapun ta'aruf itu muriduhu, yang Allah datengin alaika kepadamu, ya orang Allah yang pengen kita kenal dia. Wal amala, dan sesungguhnya amal, zikir, ibadah, wirid, itu anta muhdiha, itu anta adalah kamu, itu muhdiha yang memberikan dengan amal itu ilaihi kepada Allah. Jadi kalau ta'aruf mah dari Allah ke kita, kalau amal mah dari kita ke Allah. Wa aina ma tuhdi ilaihi, dan di mana perbandingannya apa yang kamu berikan kepada Allah, mimma huwa muriduhu alaika, dibandingkan perkara yang Allah berikan kepadamu gitu. Jadi ibadah kita kan udah mah dikit, udah mah jelek, udah mah ikhlas ge susah, terus kita angsrongin ke Allah, kira-kira ada nilainya orang. Nah sedangkan kalau ta'aruf mah Allah yang pemberian dari Allah gitu, ta'aruf mah. Jadi pemberian kita ke Allah sama pemberian Allah ke kita, bandingannya itu nggak bisa dibandingin, maksudnya gitu. Ya kayak kita ngasih hadiah ke orang kaya, triliuner, miliarder lah.
Emang kita mah dari kampung, yang kita bawa apa? Singkong, pisang, bawa. Padahal dia itu kalau mau pisang bisa beli 2 hektar. Ya. Ya tapi kan itu tadi, Allah itu pemurah, pemaaf. Ibadah kita yang jelek ya, iya ada peluang dihargain gitu, diterima, dihargain. Bisa jadi saking resepnya cuma dibawain singkong, pulang dikasih duit 10 juta, kaya. Jadi artinya walaupun pemberi amal kita sedikit, tapi kalau Allah yang pengen kita kenal sama dia, udah jangan aneh gitu maksudnya. Kalau kita yang pengen kenal ke Allah itu berat. Pengen ma'rifat ke Allah udah berat, pengen ma'rifat mah, pengen kenal mah, karena ma'rifat mah anugerah dari Allah. Jadi sebenarnya mah tugas kita mah ibadah, tajridul qasdu, sidqut tawajuh, Allah saja tujuan kita gitu. Tasawuf kan asalnya itu. Baik, kalau kita mah kan ini bukan sufi, bukan tasawuf, kita mah ngaji ilmu tasawuf. Dah kita mah tasawuf ge bukan sufi-sufi acan, bau-baunya ge ora. Karena orang kalau buat masuk tasawuf aja itu kan tugas pertamanya apa? Bersihin hati. Kalau bersihin hati itu penyakit hati banyak, tapi yang pokok kan 3 katanya. Riya, ujub, sama gibah cenah. Itu penyakit hati. Kalau Imam Ghazali riya, ujub, takabur. Kalau 3 ini di hati kita belum sembuh, penyakit yang lain lebih sulit. Riya, ujub, takabur. Kalau riya kan pengen dilihat, pengen ditahu orang. Kayaknya kalau kebaikan orang yang tahu itu, aduh, ngapa ngasihnya orang tadi lagi banyak orang ya itu. Kayaknya ibadah itu nggak cukup cuman Allah yang tahu. Jadi pengennya orang tahu. Padahal itu ntar yang disebut musyrik, menyekutukan Allah kan. Maksudnya sebenarnya dia musyrik apa? Syirik khofi kan. Syirik khofi, syirik samar. Kalau ujub, bangga diri, merasa dirinya ya. Ujub itu ketika ibadah dia pikir ibadah itu keluar dari dirinya. Kalau bahasa kita mah kagum sama diri dewek, kaget-kagetan. Itu ada orang kayak gua gitu. Siapa yang mau kayak lu gitu. Terus sama apa? Hasud Imam Ghazali. Hasud itu iya apa? Enggak seneng lihat orang seneng gitu. Hasud. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng, tuh hasud. Hasud mah kalau kata Imam Ghazali itu akar dari syuh. Kalau bakhil mah pelit sama duit dewek, kalau syuh mah pelit sama duit orang. Yang ngasih orang, yang bagi orang, yang berat kita. Lu ngasih dia banyak-banyak banget. Itu padahal duit dia ge bukan ngurangin duit dia ge ora, tapi dia yang berat. Syuh. Itu namanya syuh. Syuh. Nah, orang dikasih sehat sama Allah, dikasih kaya, dikasih rezeki banyak sama Allah, ngambil dari rezeki dia orang. Nah, itu dia yang pegel. Pakai dia itu ya yang beruntung. Itu syuh. Hasud itu namanya. Atau ngarepin nikmat yang Allah kasih ke orang hilang, ngarepin orang sial. Itu ntar kalau kata hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya, buat saudaranya seperti yang dia cintai buat dirinya. Itu kan gambarannya kalau yang sederhana dari sekian banyak itu umpamanya seneng lihat orang seneng. Dia tuh seneng kalau banyak duit. Ketika ada orang yang dapat rezeki nomplok, dia ngikut seneng. Anak kita ranking 1, kita seneng ora? Nah bayangin ntar anak orang lain ranking 1, kita senengnya kayak kita seneng ke anak kita ini. Anak kita dapat rezeki, kita seneng. Bayangin ada orang lain, orang Islam dapat rezeki, kita ngikut, bahkan sulit. Nah, itu nggak bisa begitu kalau imannya nggak sempurna. Itu tahalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah.
Ya kalau kita mah itu tadi, kalau kata Jainuddin mah tetangga beli kulkas dia beli koyo, tetangga beli mobil dia diimpus. Nah itu hasud. Nah itu penyakit itu ada semua di kita potensinya. Jadi di kita mah sifat positif ada, sifat negatif ada, tinggal mana yang mau diturutin. Kalau kata Bang Uri mah main reme, temen ngocok mulu kita yang girang, harusnya itu besok sedih man. Kenapa bukan saya yang ngocok? Jadi seneng lihat orang, seneng. Ini mah seneng lihat orang, temen ngocok mulu tawain. Nah sedangkan cara Allah memperkenalkan dirinya itu banyak. Bisa aja ada orang ngoh sama Allah Maha Kuasa ketika dia punya rencana mateng ternyata gagal. Iya bener ya, alam ada yang ngatur. Ada. Nah itu mulai ta'aruf, itu Allah bulan marifat ke Allah, tapi Allah pengen mengenalkan dirinya nih yang Maha Kuasa sama gua. Gitu. Jadi Allah pengen kita kenal dia. Ada yang di luar rencana gol berhasil. Iya ya. Ini nggak mungkin kalau ada yang ngatur, nggak ada yang nakdirin, itu ta'aruf. Ta'aruf. Allah pengen kita kenal ke dia. Ada umpamanya orang lagi sehat, lagi kaya, udah kayak Jayasena, udah paling gagahnya. Dia lupa setiap detik kita, setiap napas kita itu ada di dalam genggaman Allah. Besok dibalik, sakit tiba-tiba payah, tiba-tiba belangsa, miskin. Harusnya di situ kesempatan orang balik ke Allah gitu. Mereka kalau teori Ar-Rumi itu kan nikmat dan musibah dua-duanya itu cara Tuhan menarik kita ke dia. Ketika kita dapat nikmat, kita disuruh bersyukur, lebih mulai mengenal Allah, Allah Maha Baik, ta'aruf. Ketika dapat musibah bencana, kita disuruh balik ke Allah, karena kita bisa jadi sadar ternyata diri kita itu lemah. Diri kita nggak bisa kita atur, nggak bisa kita kuasain. Oh iya, yang Maha Kuasanya Allah. Nah itu artinya semua hal itu kalau ulama mah ngelihatnya itu menarik ke Allah. Sama kayak yang teori Ar-Rumi itu yang bahasa keinginan yang kesampaian dan gak kesampaian, itu dua-duanya cara Allah memperkenalkan diri. Kalau yang kesampaian, iya Allah Maha Kuasa, keinginan saya keturutan. Kalau yang gak kesampaian, iya ya kita punya kepengen, yang nentuin lah Allah juga, mereka membaliknya. Makanya ya tasawuf itu kan udah masuk ke Islam, masuk ke iman. Sebenarnya mah orang ngaji begini, imannya itu harus beres dulu, keyakinan ke Allahnya. Iman itu kan artinya percaya. Setelah percaya, kita kan kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Seberapa kita merasakan kehadiran Allah? Nah, itu menjawab masing-masing. Makanya kalau ngaji mah sifatnya cuma wawasan, pengetahuan. Ya kalau nggak dipraktek, nggak diamalin, umpamanya wirid nggak ibadah ditinggalin, ya tuh nggak ada buahnya. Pugu amal mah buahnya ilmu. Ya kalau makanya kan ngaji tasawuf ada malu-malunya. Umpamanya orang ngajinya mah tasawuf, wah hikam. Pas ada masalah dikit ngamuk-ngamuk. Oh, itu kemana hikamnya? Sebenarnya jangankan ke hikam, kalau dia iman kepada Allah aja, rukun iman ke-6 apa? Percaya qada dan qadar. Makanya seorang muslim, mukmin itu kelihatan keimanannya ketika terkena musibah. Gimana sikap dia? Kembali ke Allah enggak? Ingat enggak itu ada rukun iman ke-6, Allah udah nentuin qada dan qadar. Apa dia lupa? Kalau dia ingat rukun ke-6, dia bisa lebih sabar ketika musibah. Kalau lagi nikmat, dia lebih bisa syukur. Ini dari Allah. Lah kalau rupa rukun iman ke-6, dapat musibah,
wah putus asa, mongsang mangsing, kayak hidup nggak ada yang ngatur. Kalau dapat rezeki gede nikmat gagah, wow kayak kebuat lepas. Lupa kalau itu teh dari Allah. Lalu pun iman keenamnya ternyata kita masalah. Jadi iman dulu ke Allah yang bagus, ntar baru percaya Allah punya malaikat, Allah punya kitab-kitab, Allah punya Rasul, ngutus Nabi Rasul, Allah punya hari kiamat, Allah udah nentuin takdir. Nah, itu iman. Nah setelah itu mantep. Kalau iman doang kan yang sulit nanti menjadi pribadi yang membuktikan dia beriman. Nah, susah lagi. Kalau orang Islam kan gampang. Ma bapak Islam, lahir anaknya otomatis Islam. Tapi untuk mendohirkan bahwa dia emang orang Islam apa? Enggak. Sholat. Kalau Islam mah di sholat. Kalau kata Nabi al-farqu bainal muslim wal kafir, mukmin wal kafir. Yang bisa membedakan paling sederhana antara orang Islam, orang mukmin sama orang kafir itu sholat. Itu baru bentuk apa? Islam. Lah kalau iman mah udah beda. Imannya kalau lemah, kadang-kadang apa bener ya Allah ada, kan murtad. Tapi dia sholat, orang tetap ngukumin dia apa? Islam. Tapi kalau kita namu umpamanya dari Johor, dari jam 11 sampai maghrib, orang sholat, tuan rumah nanya, "Mama agamanya apa ya?" "Wah, Islam." Oh, saya kira udah pindah agama. Orang sholat tadi. Nah, karena kalau orang sholat, orang nggak perlu nanya agama kita apa, Islam. Kalau almarhum Kong Aib mah dulu emasnya orang Islam sembahyang. Din, lu ke Pulau Putra kemana? Ini orang kenal lu. Ada musola, ada masjid, lu sholat. Itu orang beda ngeliat lu. Itu almarhum dulu kalau ngomong, iya juga. Ya jangan biar sholat gara-gara mumpung di mana-mana. Biar ntar dianggap orang soleh. Kita sembahyang ya lah. Artinya hikmahnya banyak gitu. Kalau teman kita orang pada ngelajis ya, asal punya teman rajin sholat, alim buat itu. Bukannya nular, meledek. Lagi masuk surga baik. Gue yang sholat dia belum tentu, apalagi lu. Jadi sampai bahasa ulama itu nanti ngelihat apapun itu mengingatkan dia kepada Allah. Kalau ini mah iklam anna salika la budalahu fi suluki min kasratil amal. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya seorang salik itu orang yang pengen usul ke Allah. Jadi kalau kata Imam Syaroni zaman beliau hidup itu abad ke-9 ya, tahun ke-900 Hijriahan kalau nggak salah Imam Syaroni. Sekarang itu jangankan melihat orang yang udah usul ke Allah nyampe ya jadi wali apa jadi orang soleh. Zaman sekarang itu orang yang punya kepengenan wusul ke Allah udah keren. Pengen, cuman punya kepengen aja udah keren. Karena saking banyaknya orang inget ke Allah ini mah pengen. Makanya ada hadis Nabi itu, ada hadis Nabi yang satu, kalau Allah redo sama seseorang, Allah manggil Jibril, gua redo sama si pulang. Jibril ngumumin di langit, ntar penduduk langit suruh pada resep sama dia. Ada satu hadis lagi, Allah itu belum redo, tapi orang itu pengen dapat ridho Allah. Ini udah bisa diagulin. Kalau kayak kita apa bener tuh dia tuh pengen dapat ridho gua. Allah belum redo. Padahal belum dapat ridho Allah, tapi orang itu udah kepikiran pengen dapat ridho Allah. Allah pengen resep sama dia. Dia nggak pengen Allah marah gedeg sama dia. Itu aja mah Allah udah disuruh nyaksiin, malaikat saksiin dosanya gua ampunin. Itu orang baru kepikir pengen dapat ridho. Nah kan ada orang dari kecil, gede,
tua mati sampai orang kepikir itu pengen dekat ke Allah. Makanya kalau Imam Syarani abad ke-9 itu orang jangan lagi wusul ke Allah, pengen wusul ge udah cakep. Ya makanya kan tujuan orang kalau udah tajri dunia hanya Allah saja hidupnya itu baru awal mau nindak tasawuf, itu belum sufi, baru punya keinginan yang dia tuju itu hanya Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, kan itu ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi engkau adalah pemaksudan saya, waridoka matlubi yang saya cari ridomu. Itu baru orang nindak, baru pengen masuk tasawuf. Karena apa? Ntar apapun hidup dia itu tujuannya Allah. Jadi ketika dia umpamanya sekolah, lah sekolah ini orang tua yang nyuruh. Saya kalau orang sekolah ntar orang tua marah, nggak redo. Kalau orang tua nggak redo, Allah ge ora redo. Ternyata tujuan dia masuk sekolah Allah. Ada orang umpamanya kerja, kerja mah disuruh sama agama, jaga harga diri, kerja, nafkahin anak bini, yang nyuruh agama. Kalau yang nyuruh agama kan berarti Allah atau Rasulnya. Kalau disuruh Rasul sama disuruh Allah tetaknya sama. Berarti yang dia cari itu ridho Allah. Ayo aja begitu, apapun tujuan akhirnya ke sono. Ketika dia nikah, dia punya anak, yang dia bayangin apa? Pengen punya keturunan yang kenal ke Allah, kenal ke Nabi. Udah apa arahnya ke sono. Ketika jadi pimpinan dia tetap yang dia pikir pengen bermanfaat buat orang, kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang bagus itu manusia yang paling berguna buat agama, bisanya di sini. Gua nyalon umpama memang. Tapi tujuannya ke sono terus jauh. Kalau kita kan mentok. Sekolah tinggi buat apa? Bisa kerja. Kalau kerja dapat duit. Entar mati. Sampai anak itu pada sekolah SMK, STM tujuannya biar gampang nyari kerja. Padahal mah yang SMK yang nganggur. Jadi bukan nyekolahin anak itu niatnya ini amanat dari Allah, ntar dimintain tanggung jawab, dia harus dikasih pendidikan, karena ini amanat. Dan anak menjadi anak kita teh karena lahir ke dunianya Allah takdirin lewat kita, kan milik kita bukan. Malam ini anak kita dicabut mati, lah siapa yang mau ngomel? Dan milik Allah, aduh gitu. Serem ya kalau ngomong gitu ya. Dulu saya ngomong begitu serem, sakit takut. Tapi itu hakikatnya begitu. Makanya risiko yang paling gede mah ya yang ngomong. Ntar saya kalau diuji apa, bagaimana, bisa enggak? Nggak pengen ngumpet, kalau ilmu pasti keluar. Makanya orang belajar ilmu kebal itu besok ada yang bacok. Ilmu harus sempat ngumpet ya. Orang belajar pelet besoknya sakit hati. Ya, karena ilmu itu pengen kepake. Apalagi belajar silat besok kan pukul orang. Ya paling kagak bisa nangkis dah, berantem paling kagak. Makanya enak mah ngajar bocah ya alif, ba, ta gitu. Paling kita udah gede tantangannya apa? Suruh ngaji orang mati. Jadi ilmu nasalik labudda lahu fi sulukihi min kasratil amal. Orang yang pengen ke Allah ya harus banyak ibadah. Jadi kalau kita mah disebut orang pengen nyampe ke Allah nih bohong. Karena orang yang udah kepengen dapat ridho Allah, pengen dekat ke Allah, buktinya apa dia? Ya ibadahnya banyak.
Nah kalau kita mah kan sholat sekarang kelasnya udah bukan ekonomi, patas ekspres. Itu kayak orang-orang betah lama-lama sama Allah ya kita mah. Tapi mati pengen masuk surga. Harus banyak amal. Iya zikirnya, iya sedekahnya. Kan ada ulama bilang apa? Kalau orang pengen masuk surga tapi pelit, itu orang bohong gitu. Tukang bohong nggak deh? Pengen masuk surga, pelit, itu tukang bohong nggak deh? Goroh, Dora, di mana dia mau pengen masuk surga? Labudda lahu bisulukihi min kasratil amal, harus banyak amal lihat akobatin nupus, agar dia bisa memotong halangan-halangan nafsu. Halangan nafsu kan banyak, ngaji sama main HP. Kalau nafsu ngajak yang mana? Main HP. Nah ngaji itu nerobos halangan nafsu gitu. Kayak ngopi, sendera, nama sholat. Nah, sholat itu udah akobatun nafsu. Zikir 5 menit sama sejam, yang bisa motong nafsu yang mana? Yang sejam. Ini zikir lama kalau lagi ngaji doang. Kalau ngaji mah orang gue. Kadang-kadang sengaja kalau orang lagi begini ya kapan atuh bae wirid la ilaha illallah 1000 mah. Padahal mah kunci surga udah dikasih tahu ya. La ilaha illallah. Ini katanya masalahnya neraka udah ada pintunya. Jadi pintu surga mah ada ya. Jadi kita ini ngapain dia malas karena lebih nurutin nafsu kita. Padahal kalau dia udah getol ibadah ntar lama-lama jenuh juga kadang-kadang. Akhirnya malas ibadah, malas wirid. Akhirnya apa? Biasa wirid, orang wirid, datangnya apa ntar gundah, mongsang mangsing, ngapa ini ya? Ya, pernah ada bacaan umpamanya yang udah biasa kita baca, tinggal mongsang mangsing. Pas main ke rumah temen, habis sholat maghrib minjem tasbih, pas udah kelar lain cerak. Tadi kayak baru nyampe, ngapa sih? Ini udah puguh. Ingat, coba jangan-jangan baca. Iya, ada enak lagi. Jadi kalau amal soleh mah puasa, zikir, sholat, ibadah, dia makan yang nyerap itu ruhani, nambah keyakinan, nambah pahala. Kayak kalau makanan mah nasi, jengkol itu mah bagiannya badan. Kalau zikir mah bagiannya ruh, sehat. Ini tadi kayak kongko. Itu gimana kalau yang buat ruh yang ilah hadroti al-fatihah li jasadi apa li ruhi fil jasadi. Kata saya mah nggak pernah make begitu mah. Karena kan teorinya semua amal soleh itu kembalinya yang nyerap diri kita, balik ke kita gitu, ke ruhani kita. Jadi nggak niatin baca fatihah buat diri kita, ya kita baca fatihah buat orang udah meninggal, kayak bacaan fatihah mah pahalanya tetap balik baik ke kita. Jadi itu mah otomatis gitu. Ibarat orang makan mah nggak usah niat kenyang, sampai makan 2 piring. Balik ke kita. Tapi kalaupun ada yang pakai gitu, saya nggak nyalain, baik ongko-ongko. Cuman kalau keterangan ya belum pernah dapat, terus secara teori ya begitu, balik ke kita. Sedekah, zikir, puasa, amal-amal soleh itu nguatin ruhaniah kita. Jadi bisa jadi orang itu merasakan kehadiran Allah, pertolongan Allah. Cuman kalau kayak kita kan penyakitnya itu, kita itu merasakan sangat bergantung sama Allah. Doa bisa pakai hati ke Allah, biasanya di situasi-situasi yang genting, yang udah nggak ada daya kita. Saya baru waktu pertama naik pesawat dulu, nah itu sejam
Zikir ingat mati, ingat dosa, astagfirullahaladzim. Oh ini ya. Karena di situ udah nggak ada kuasa kita, udah pasrah kita. Mau lompat kemana? Udah nggak ada. Nah itu kan berarti orang udah putus asa. Nggak ada di situ yang diharapin kecuali pertolongan dari Allah. Nah bayangin kita sehari-hari begitu, nggak cuma lagi di apa? Pesawat. Ya kalau kecuali yang udah biasa pesawat kayak dia biasa aja. Tapi kalau yang takut, saya ngalamin dulu takut. Sampai bayangannya itu kalau umroh pepergian itu yang kita bayangin, ngeri amat ya naik pesawat ya gitu. Kadang kalau udah naik pesawat akan buru-buru turun. Atau orang di perahu kena badai, perahunya kecil, ombaknya gede, udah Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Nanti orang ketika punya masalah yang udah nggak ada buntu otaknya, orang udah nggak ada yang bisa diharapin nolong, dia udah buntu kemampuannya udah, nah itu baru dah ngambil wudhu, ya Allah, ya Allah. Nah itu bisa jadi wijahatan minat ta'aruf. Itu jalan, salah satu jalan Allah pengen kita lebih mengenal dia, merasakan kehadirannya. Jadi cuman orang-orang kayak kita emang kadang-kadang bagusnya digoblogin pakai masalah. Jadi kata Tuhan, lu mah gue kasih enak gue makin jauh sama gue. Buajak diremas tak baru udah, ya Allah, astagfirullah. Baru kerasa itu kayaknya iman itu. Iya. Bisa jadi ada orang beramal udah capek, nggak kenal ke Allah, nggak merasakan kehadiran Allah. Besoknya dikasih sakit payah, baru di situ ya Allah saya redo sama takdirmu. Wah ternyata di situ dia merasakan Allah. Jadi bisa caranya apa aja Allah ta'aruf itu memperkenalkan dirinya. Ya habis bini dulu saya pernah sakit ya. Penyakit saya itu kalau punya penyakit rada awang berobat. Udah sakit badan semua nih. Jadi kalau tiduran itu kalau bangun kudu ngerambet, sakitnya bukan main. Kalau berbalik sakit, terus diem. Kapan waktu dapat 3-4 hari itu penyakit kita diem sakit. Kan awalnya mah kalau bergerak sakit, ini mah diem sakit. Jalan dari kamar ke samping, akhirnya nangis dewek-dewek. Bulan puasa itu nangis. Ya Allah, saya redo sama takdirmu. Itu pertama hati dulu plong. Sakit mah gak langsung sembuh. Redo. Bini kaget lihat nangis. Manggil ibu nangis. Ini lo ngapora karu-karu. Dalam hati, ya Allah, mati ini. Kejain teh hangat dalam hati. Iya ini enak banget minum air hangat ini. Kejain teh hangat. Pas teh hangat udah nyampe, iman lagi cakep. Ya Allah, saya kalau mati hari ini mendingan lagi puasa daripada lagi orang. Itu sampai maghrib terus teh orang kita minum. Ya lagi sore itu. Ya lama-lama sembuh. Cuman ternyata itu tadi ridho dulu yang susah mah. Lah taruh kita orang nerima, ada Tuhan mau orang takut sama kita. Kalau kita orang nerima mau udah kena penyakit ongko, Tuhan gede ongko. Belajar nerima aja kita mah sulit. Makanya ada tingkatan sabar itu kan ada taslim, tafwid, tawakal. Kalau tawakal itu kan mempercayakan ke Allah, tapi masih ngelihat usaha kadang-kadang ada, masih kecampur. Kalau taslim itu nerima. Ketika udah datang dia nerima, saya redo ini takdir. Kalau tafwid itu udah nyerahin semuanya sama Allah. Iya, ketika orang pengen anaknya sukses ternyata gagal, sebenarnya itu cara Allah ta'aruf bisa. Tuh lu tahu kan, gua yang ngatur, jangan lu pikir orang itu lu yang bentuk gitu. Ada anak orang dipeduliin sama orang tuanya jadi sukses, kata Allah apa? Gua yang kuasa. Itu ta'aruf. Jadi yang benar mah kalau orang muslim mah usaha tapi hatinya tawakal ke Allah. Kalau kita kan kalau usaha, tawakalnya ke usaha. Giliran tawakal doang, orang usaha. Yang benar kan usaha, hatinya tawakal. Limbah sejalan.
Kalau orang tawakal ketika hasil alhamdulillah, yang dilihat Allah. Ketika gagal sabarnya lebih bisa, yang dilihat di sini kodok-kodarnya Allah. Baru introspeksi salahnya di mana nih. Nah, itu mah hukum manusiawinya. Kan kalau Allah mah kalau yang bagus kebuahin, kalau yang jelek jangan kebuahin. Kalau dulu ya Allah kenapa saya ditakdirin geblek, jangan gitu, Tuhan marah. Salah saya dulu males belajar gitu. Kalau bicara takdir masalah saya udah nggak perlu ngaji kita. Ya kalau kembali ke takdir lah udah ada yang nggak perlu kongkok. Ya kayak orang nyebur mah dulu pakai buang itu, udah takdir udah nggak ada alasan. Selesai. Makanya takdir mah rukun iman, dia mah keyakinan aja di hati, bukan di sini. Kalau di sini mah ya beda gitu. Cuman ininya kan lebih terkendali karena dia punya iman kepada takdir, Allahnya kuat. Makanya orang hidup banyak kecewanya karena dia pikir hidup itu yang ngatur dia, lupa tawakalnya. Orang saya pernah nyaksiin kiai, murid-muridnya jadi kiai, itu anak segitu banyaknya, orang yang jadi ada. Cuma kata kita dalam hati itu apa dia mau udah tapwid ya pasrah be ke Allah. Jadi enjoy aja. Ada kasih itu kan itu susah ditiru, udah hati itu. Jadi tingkatan orang juga nanti beda-beda penerimaannya. Jadi orang amalnya sedikit tapi ma'rifat ke Allah itu lebih baik daripada amalnya banyak tapi nggak ma'rifat, karena begitu gitu. Intinya mah tetap ta'aruf apa? Ma'rifat, mengenal ke Allah. Makanya nanti orangnya macam-macam kalau di sini mah ini tanawu'at ajnasul amal li tanawwi waridatil ahmal. Jadi amal itu jenisnya macam-macam karena keadaan orang juga ahwalnya beda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Sampai apa kemarin ya? Alpada harkanu sholat sabatun alawalun niatu asani takbiratul ihram. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, asalis al-qiyamu alal qadir bil fardi ar-rabi qiratul fatahah. Al-khamis ar-ruku. Ruku. Nanti kan sunahnya ruku itu kayak naruh tangan di sini sunah. Ya ruku itu jungkit seukuran tangan kena ini. Karena ini juga nanti rapat enggak, megar enggak. Nah, ya. Kalau orang yang tingginya apa sempurna, tingginya ideal ya. Bukan yang kena ada orang umpamanya nggak ideal, tangannya terlalu panjang, ya bisa aja dia mah di bawah dengkul. Tapi buat yang ideal mah ininya di dengkul, ininya suruh rata seperti papan selembar. Jadi bukan begini gini ruku. Nanti sunahnya itu banyak, diantaranya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Cuman kalau saya biasa nganjurin kalau lagi ruku, karena asalnya bahasa Arab itu, salah satu sahabat bacaan itu Allahumma inni roka'tu, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu saya, hanya kepadamu saya ruku, kepadamu saya pasrah, dan kepadamu saya beriman. Tapi saya suka nyuruhnya pakai bahasa Indonesia. Ketika ruku dalam hati ngomong, mulut subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi hati ngomong ya Allah saya ruku kepadamu, atau ya Allah saya hanya ruku kepadamu. Itu dalam hati. Kan kalau ngapalin bahasa Arab bentar udah tua-tua belajar bahaya ujiannya kagak. Allahumma laka roka'tu. Kalau mau bahasa Arab rada kerenan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Oh God, apa? Ruku apa? God, ayam ruku. Yes. Jadi bahasa Indonesia dalam hati, Allahumma laka roka'tu, ya Allah saya ruku kepadamu. Dalam hati. Kan kalau berdiri juga mau sholat, kalau bahasa ibtitamah ini wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wa arda, mau baca itu baik.
Atau ngomong juga dalam hati, ya Allah saya menghadap kepadamu, saya menghadap lahir batin saya kepadamu, dalam hati. Baru baca Fatihah gitu. Nanti sujud juga sama, ya Allah saya sujud kepadamu. Jadi berusaha hadir aja ketika sholat tuh, sadar ketika sujud tuh sujud ke Allah, ruku itu ruku ke Allah. Ya, kalau kita kan tipenya tipe prosesornya rada jelek gitu, suka ngeheng, sholat kekuatan lupa itu lagi ngadep Allah. Sampai ada ulama bilang gini, orang itu kenapa sholat suka lupa rokaatnya berapa? Itu sebabnya karena dia dalam sholat lupa ke Allah. Kalau lupa ke Allah biasanya penyakitnya tuh lupa rokaat, cirinya gampang. Tapi kalau inget ke Allah biasanya rada aman, ingetan ke rokaat itu. Nah kalau perlu latihan aja, depan tempat sholat mah tulis aja Allah, dalam hati tuh ya Allah, inget deh ngadep Allah. Nah, itu kita kan makanya tasawuf dia bukan pemula, bukan sampai pakai cara bocah kan, itu ada perlu diingetin pakai tulisan. Tapi nggak apa-apa, apapun yang membantu kita ibadah, mendekatkan kita kepada Allah, ya tetap aja bagus. Itu yang disebut wa mawalah, pendukung-pendukung itu. Asadisu atumaninatu fihi, yang keenam tumaninah. Jadi artinya orang ruku itu kata Nabi, sejelek-jelek pencuri itu pencuri ruku, pencuri lagi sholat. Emang bisa orang sholat juri? Bisa, orang yang rukunya enggak tumaninah. Jadi ruku itu apa? Tumaninah itu kan seukuran baca subhanallah gitu. Kan kalau bacaan mah sunnah, subhana rabbiyal a'la ada sunnah, rabbiyal azim sunnah. Nah, tapi kalaupun diam, ini syukuran baca subhanallah ya. Sami Allah. Kan kalau kita mah makin ibadatnya gini, tahu yang rukun, tahu yang wajib, ya tahu yang sunnah. Jeleknya kita pas tahu yang sunnah bukan sering dipakai, malah sering ditinggal. Ya harusnya kan kalau ya cinta akhirat, berarti kan pengennya pahala lebih banyak. Allahu Akbar, mau baca iftitah apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah, atau mau diringkas ini wajah tu wajhnya. Pas tahu itu sunnah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ini gara-gara tahu sunnah kita mah bukan malah semangat, malah ditinggalin mulu. Tapi orang kalau orang tahu sunnah, orang tahu wajib suka keliru. Giliran dikasih tahu aturan make malah orang. Iya tasawuf awal kayak gara-gara sunnah jadi rajin ninggalnya. Wah sunnah. Kan kata saya itu mah sekali-kali pakai biar mantep yakin bahwa itu adalah sunnah lah. Tapi kalau sering pakai mah tetap jelek karena dia masih sebetulnya perkara yang wajib tapi dalilnya kurang dikit gitu. Sunnah muakkad deh hampir-hampir wajib gitu, hampir-hampir wajib atau wajib tapi dalilnya kurang dikit. Sekali-kali pakai biar yakin itu teh sunnah. Oh ini montor kesering doa iftitah atau kayak abis waladhdallin amin mau baca kulhu gue baca surat mas sunnah Allahu Akbar. Jadi makin nambah ilmu bukan makin getol, makin jelas. Iya, sholat paling lama 5 menit. Kadang-kadang diskon 2 menit gitu, 3 menit gitu. As-sabi al-i'tidal, as-samin atumaninatu fihi. Ya, yang ketujuh i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu berdiri dari ruku. Nah ini sami Allahu liman hamidah. Berarti i'tidal yang rukun. Sami Allahu liman hamidah sunnah, ngangkat tangannya sunnah. Nah nanti dia setelah ruku balik lagi ke asal. Nah ini yang nanti jadi perdebatan. Balik lagi ke asal. Asalnya itu kan gini. Ini yang asal. Begini wajib apa sunnah? Berarti asalnya ini. Nah ketika kembali ke asal ada ulama yang ngajarin gini karena asalnya ini. Oh tapi kan dia mah asalnya sebelum dia ruku dia mah sedakep. Berarti asalnya begini apa begini? Sedakep. Ada yang habis ruku itu sami Allahu liman hamidah gini. Karena dia pikir asalnya
ini sedekap. Ada yang bilang tetap itu mah walaupun sebelum ruku lu begini asal mah bukan ini, yang asal mah ini. Yang mana yang bener ya? Makanya dua-duanya kok masa bodoh udah nang. Lah orang itu mah diputer-puter ketemunya itu tak nih. Ayo, habis ruku sami Allah liman hamidah, kembali ke asal. Wah, saya mah asalnya sedekap, maka saya sedekap. Kan kata kitabnya kembali ke asal. Bener nggak? Benar. Sami Allah liman hamidah, kembali ke asal. Dah, ini mah begini mah bukan asal, ini mah sunnah. Yang asal mah ini. Bahkan kalau Imam Malik begini makruh. Orang jelek kalau soal begini, bagusan begini kalau Imam Malik mah. Jadi yang asal ini apa begini? Lah kan suruhnya ke asal mah ini mah bukan asal. Kata yang satu, pugu gua mah asal. Tadinya begini asalnya. Jadi akhirnya itu dia berdua ribut. Lu maunya sedekah apa enggak? Lu sedekah udah. Lu nanan. Nah ini mah perkara yang tidak menyangkut sah dan batal. Itu mau sedekah mau orang. Itu gara-gara itu kembali ke asal. Nah itu udah berantem tuh. Yang mana yang asal ini apa ini? Kata yang ini, kan asalnya begini tadi sebelum ruku dia gini. Kata yang satu lagi, lah ini mah tetap bukan asal, yang asal mah ini dia enggak gini. Gitu. Ada lagi ustadz yang rada geblegan datang apa? Ini mendingan sedekah tujuannya biar orang bergerak. Lah orang bergerak mah enggak kudu begini kayak bisa. Udah buku dalilnya bukan masalah bergerak dan enggak, itu tadi kembali ke asal. Itidal asamin atuma nina tupihi tumak nina, kan doa itidal banyak. Ntar ada yang Robbana lakal hamdu doang, ada Robbana walakal hamdu, ada lakal hamdu Robbana, ada yang panjang Robbana lakal hamdu mil asamawat, ada yang baca mila milu sama baik itu mil asamawati wa mil alardi boleh, milu samawati boleh, memang pakai rumus nahu. Ada yang Robbana lakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi, ada yang paling pendek itu Robbana lakal ham, itu doang Robbana lakal ham, segitu dia udah ada sunahnya. Jadi kalau pahala bacanya panjangan berarti pahalanya banyakan. Berhubung kita udah pada pinter, milih akhirnya ngeringkes terus. Jadi tinggal nanti orientasinya kemana? Ngamalin ilmu karena tahu rukun tahu wajib, apa ngamalin keimanan amalan akhirat? Saya pengen pahalanya banyakan. Nah yang mana ada tuh yang menang? Kayaknya yang pertama yang menang. Kan kata Imam Nawawi mah umpamanya sholat sendiri iftitah aja baca semua doa iftitah. Jadi kayak Allah berkabir, baca lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, baca. Ruku 17 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil 17. Terus doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka. Terus ada yang doa dari Nabi lagi, subul kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa, baca semua di ruku kalau sholat dewek mah. Karena bacanya makin banyak, pahalanya makin banyak. Itu. Belum pernah kan? Sama lagi jarang itu. Jadi kita mau tahu sunnah yang wajib ya buat ngindarin sunnah, bukan ngejar pahala sunnah. Padahal kan kalau perkara wajib itu cuman membuat Allah nggak punya alasan marah. Kalau teorinya, gue nyuruh sholat 5 waktu, johor sholat, nggak marah. Tapi resep enggak. Lah kan kagak marah doang. Itu mah kalau ngerjain sholat, puasa Ramadan doang, itu cuman enggak ada alasan disiksa. Karena kewajiban lu kerjain atau yang haram ditinggalin. Tapi kalau resep itu yang sunnah dikerjain. Wah, betul duha dia tuh. Wah, sholat mutlak, wis tahajud. Gitu kan. Lah kalau cuma sholat 5 waktu mah iya lu kalau orang kerjain gua bentuk. Ya kan? Kalau ngerjain yang wajib itu karena takut dipentung. Kalau ngerjain yang sunnah itu karena ngejar anugerah pahala dari Allah. Berhubung kita mah lebih takut kepentung daripada ngejar pahala, itu sunnah awang. Jadi yang membuat Allah cinta itu kalau kita ngerjain yang sunnah. Kalau yang wajib itu cuman pengen Allah jangan sampai ngamuk. Kita jangan kena untungan deh.
Ya kan kalau sholat yang wajib itu latihan, pemaksaan. Lo kalau udah diwajibin sholat, orang bakal ngadep ke gua, wajibin 5. Maksudnya ntar kalau udah kebiasaan yang 5, yang lain lu ntar rajin ngadep gua. Itu tarbiyah, ngedidik. Zakat berapa gedenya zakat? Kalau zakat fitrah aja cuma berapa? Itu kan Allah wajibin kita ngeluarin setahun sekali sewa badan, ruh nih numpang, mumpung lu belum mati. Tuh ada kontrakannya tuh 3,5 liter. Itu kan ngelatih kita biar punya peduli, punya empati ke orang. Itu mah diwajibin, harus. Kalau itu mah mau kagak mau, seneng kagak seneng. Atau kalau orang kaya mah punya emas 100 gram 2,5%, wajib itu mah, gua penting lo kalau orang ngeluarin gitu. Tapi kalau lu ngeluarin lebih dari itu, zakat udah keluar, ya harusnya mah 2,5%. Ini mah belum wajib zakat, ngeluarin 10%, itu Tuhan yang resep gitu maksudnya. Jadi yang kewajiban itu mah ngedidik kita, sisanya biar getol di yang lainnya gitu. Ini mah kewajiban udah dipegangin gitu. Apa hadisnya panjang itu, ma la yazal ma taqarraba abdu ma la lupa hadis nomor berapa itu, pojok sebelah mana. Tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatku dengan perkara yang wajib. Gimana sih orang apa sih? Terus dia mendekat kepadaku dengan perkara yang sunnah sehingga aku cinta kepada dia. Ntar kalau gua udah cinta sama dia, kata Allah, ana sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya, menjadi tangan yang dia menggenggam dengannya, menjadi kaki yang dia berjalan dengannya gitu. Artinya dipelihara lah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yakfi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir ya Allah li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.